Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada hari ini kami, anggota kelompok 4, yang terdiri dari saya sendiri, Alfa Prestia, bersama Fayat Arna Gamal, Iban Salda, Nuswal Fajarudin, dan Wijaya Hadi Kusnandi akan mempresentasikan pemilihan metode penataan arsip inaktif konvensional di Record Center Arsip Nasional Republik Indonesia. Hal ini untuk memenuhi tugas kami dalam mata kuliah praktikum pengelolaan arsip inaktif 2. Selanjutnya, agenda presentasi yang kami adakan, yang pertama tentunya ada pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, maksud dan tujuan, serta kerangka pemikiran. Selanjutnya akan dilanjuti oleh pembahasan, yaitu memuat analisis jumlah arsip yang tercipta, penentuan metode penataan arsip inaktif, analisis USG, pemilihan metode penataan arsip inaktif, evaluasi metode penataan arsip inaktif, dan investigasi yang dilanjuti oleh kesimpulan dan pandangan kelompok kami. Selanjutnya, dalam pendahuluan, yang pertama adalah latar belakang masalah. Pengelolaan arsip inaktif membutuhkan metode yang tepat untuk memperoleh pengelolaan arsip inaktif yang efisien dan efektif guna menjamin keautentikan, keutuhan, keamanan, dan keselamatan arsip, dan menjamin ketersediaan informasi arsip. Metode yang tepat dalam penataan arsip inaktif ini akan membuat arsip dapat ditemukan dengan cepat dan tepat pula. Arsip juga akan tertata dengan rapi pada rak yang tersedia dengan menempelkan label dengan format tertentu. Penataan arsip dengan metode yang tepat pula akan mempermudah proses penyusutan arsip inaktif berupa pemusnahan dan penyerahan, serta metode penataan arsip inaktif juga perlu dilakukan evaluasi agar dapat diketahui apakah metode tersebut sudah sesuai dengan ketentuan dari penataan arsip inaktif itu atau belum. Serta latar belakang masalah yang kami pertanyakan, bagaimana metode penataan arsip inaktif konvensional ini sudah sesuai untuk Record Center Anri. Selanjutnya, baik, selanjutnya. Ya, terima kasih Pak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya sendiri. Nah, untuk maksud dan tujuan dalam artikel, memuat mengenai maksud dari penulisan penelitian tersebut adalah untuk evaluasi serta mengetahui metode penataan arsip inaktif yang sesuai untuk Record Center Anri, dalam rangka mengoptimalkan ruang penyimpanan arsip inaktif di Record Center sehingga penataan dan penyimpanan arsip inaktif dapat efektif dan efisien. Serta memudahkan dalam penyusutan arsip itu sendiri. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memaksimalkan ruang penyimpanan arsip sehingga dapat menampung arsip inaktif dari seluruh unit pengolah di lingkungan ANRI. Lalu untuk mempercepat penemuan arsip inaktif, mengaktifkan pelaksanaan penyusutan arsip berupa pemusnahan dan penyerahan, serta mengetahui hasil evaluasi model penataan arsip yang digunakan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan sesuai dengan tujuan penyelenggaraan kearsipan, yaitu menjamin ketersediaan arsip yang autentik, terpercaya sebagai alat bukti yang sah, dan mendinamiskan penyelenggaraan kearsipan nasional sebagai suatu sistem yang komprehensif dan terpadu untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya. Untuk metode penelitian dalam artikel ini, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan jenis studi kasus. Kasus-kasus yang ada dalam penelitian ini dibatasi oleh waktu dan aktivitas, dan peneliti mengumpulkan informasi-informasi secara lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan. Untuk kerangka pemikiran dalam artikel ini juga berupa sebuah bagan yang dapat memberikan penjelasan bagaimana penelitian ini akan dilakukan. Kerangka pemikiran ini berisi teori yang digunakan untuk melakukan analisis terhadap penataan arsip inaktif di lingkungan ANRI. Nah, berikut ini adalah kerangka pemikiran yang terbentuk. Kerangka pemikiran ini merupakan rancangan atau garis besar yang telah digagas oleh peneliti dalam merancang proses penelitian. Kerangka pemikiran merupakan penjelasan sementara gejala menjadi objek permasalahan. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa kerangka pemikiran ini adalah sebuah
objek sementara yang diamati oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan dari peneliti tersebut akan pertanyaan-pertanyaan yang muncul mengenai penataan arsip, mengenai permasalahan dalam penataan arsip di lingkungan ANRI. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Hiban. Baik, terima kasih Fajar. Selanjutnya ada analisis jumlah arsip yang tercipta. Untuk mengetahui jumlah kebutuhan sarana dan prasarana serta jumlah arsip aktif maupun inaktif yang harus dikelola, diperlukan analisis jumlah arsip yang tercipta pada seluruh unit pengolah. Analisis tersebut menjadi acuan jumlah arsip setiap tahun dengan laporan setiap 6 bulan sekali dari unit pengolah ke unit kearsipan, berdasar Perka ANRI nomor 9 tahun 2018. Untuk mengetahui kapasitas ruang penyimpanan arsip, diperlukan analisis terhadap jumlah arsip yang tercipta. Dari hasil analisis tersebut, dapat diasumsikan volume dan jumlah arsip yang tercipta sehingga dapat digunakan sebagai dasar perhitungan arsip yang harus dikelola. Setelah diketahui asumsi volume arsip yang tercipta di lingkungan ANRI, maka secara otomatis dapat diketahui volume arsip yang harus dikelola, sarana maupun prasarana, serta SDM yang dibutuhkan pada tiap unit pengolah dan unit kearsipan di lingkungan ANRI. Volume arsip tersebut dapat digunakan untuk mengukur apakah kapasitas ruang penyimpanan arsip sudah cukup luas untuk menyimpan arsip inaktif atau belum. Apabila kapasitas ruang penyimpanan tidak cukup luas berdasar volume arsip yang telah diasumsikan, maka diperlukan metode penataan arsip inaktif yang efektif dan efisien, sehingga ruang record center dapat menampung semua arsip inaktif yang di lingkungan ANRI. Selanjutnya, penentuan metode penataan arsip inaktif. Kita mengikuti Perka ANRI nomor 9 tahun 2018 pasal 15. Metode penataan arsip inaktif yang digunakan meliputi asas asal-usul dan aturan asli. Tentunya setiap metode memiliki kelebihan dan kekurangannya. Diperlukannya metode penataan arsip inaktif dikarenakan kapasitas record center tidak cukup untuk menampung seluruh arsip. Metode penataan arsip inaktif yang telah ditentukan akan digunakan sebagai dasar penilaian metode penataan arsip inaktif, sehingga dapat dipilih metode yang sesuai dengan hasil analisis USG. Penentuan metode penataan arsip inaktif juga berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan arsip inaktif, yaitu murah, dapat diakses, dan menjamin keamanan. Berdasarkan analisis penulis, prinsip murah terdiri dari indikator kapasitas ruangan dan memudahkan dalam penyusutan. Kemudian ada analisis dari USG. Analisis USG menilai tingkat resiko dan dampak prioritas yang dihasilkan dari analisis USG digunakan sebagai dasar untuk menetapkan metode yang sesuai urutan prioritas yang ada. Langkah pelaksanaan analisis USG diawali dengan membuat daftar akar masalah dari permasalahan yang ada, kemudian membuat tabel matriks prioritas masalah dengan bobot pengskoran 1-5 skala Likert, kemudian menjumlahkan serta menentukan prioritas masalah yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Lalu daftar masalah ditentukan dari prinsip-prinsip pengelolaan arsip inaktif, kemudian prinsip murah berupa kapasitas ruangan dari memudahkan dalam penyusutan. Prinsip dapat diakses berupa mudah dalam pencarian arsip dan penataan arsip inaktif yang rapi. Sedangkan prinsip menjamin keamanan berarti adanya jaminan keamanan pada fisik dan informasi arsip. Berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan arsip inaktif, terdapat 4 akar masalah yang muncul. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fayat. Baik, terima kasih Hiban. Selanjutnya ada pemilihan metode penataan arsip inaktif. Untuk memilih metode penataan arsip yang sesuai dengan hasil analisis USG, perlu dilakukan penyesuaian terhadap prioritas untuk menetapkan metode sebagai pada data dalam berikut. Berdasarkan tabel tersebut, bisa dilihat bahwa prioritas permasalahan pengelompokan berdasarkan nasib akhir arsip atau musnah dan serah, sehingga dapat ditetapkan bahwa metode yang cocok untuk digunakan setelah dilakukan analisis USG adalah metode pengelompokan berdasarkan nasib akhir arsip atau musnah dan serah. Metode tersebut memecahkan permasalahan kapasitas ruang penyimpanan karena hanya dibagi menjadi 2 bagian besar saja. Selain itu, metode tersebut juga mempermudah pelaksanaan penyusutan arsip berupa pemusnahan dan penyerahan arsip. Meskipun demikian, metode tersebut memiliki kekurangan dalam pencarian arsip.
Tetapi menurut penulis hal tersebut dapat diatasi dengan memperkuat daftar arsip inaktif dengan memberikan lokasi arsip secara detail sehingga ketika dicari akan mudah ditemukan. Selanjutnya, metode penataan arsip inaktif akan dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang berfungsi sebagai instrumen untuk mengumpulkan data. Kuesioner akan disebarkan kepada seluruh petugas pengelola arsip inaktif yang berjumlah 10 orang. Dari hasil pengisian kuesioner, dapat diketahui bahwa metode penataan arsip inaktif yang baru dapat memecahkan permasalahan kapasitas ruang penyimpanan dan mempermudah pelaksanaan penyusutan arsip dalam penataan arsip inaktif di lingkungan ANRI sesuai dengan hasil analisis USG sebelumnya. Selanjutnya ada implikasi. Implikasi yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa penelitian ini dapat memberikan dasar pemilihan metode penataan arsip inaktif di lingkungan cipta arsip. Karena metode baru yang digunakan belum berpengaruh secara signifikan terhadap penataan arsip inaktif, maka perlu digali lagi metode-metode penataan arsip inaktif yang lebih baik sehingga penataan arsip inaktif akan lebih baik dan akan lebih efektif dan efisien lagi. Selanjutnya akan lanjut oleh Wijaya Hadi Rusnandi. Dari judul tersebut, dapat disimpulkan bahwa penataan arsip inaktif merupakan kegiatan yang sangat penting yang harus dilakukan oleh pencipta arsip. Penentuan metode menjadi sangat penting supaya penataan menjadi lebih efektif dan efisien, sehingga sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan prinsip pengelolaan arsip inaktif. Metode USG dapat membantu pemilihan metode yang tepat sesuai dengan prioritas permasalahan penataan arsip inaktif yang harus diselesaikan. Selain itu, pemilihan metode penataan arsip inaktif yang tepat akan dapat mencapai tujuan pengelolaan arsip inaktif. Pengelompokan berdasarkan nasib akhir arsip merupakan metode yang tepat untuk digunakan pada record center ANRI. Dari hasil evaluasi, diperoleh hasil bahwa metode yang digunakan sudah sesuai dengan ketentuan penataan arsip inaktif dan dapat dikatakan lebih baik dari metode yang sebelumnya. Berdasarkan pandangan kelompok kami, paper yang berjudul Metode Penataan Arsip Inaktif Konvensional di Record Center Arsip Nasional Republik Indonesia yang ditulis oleh Lufi Herawan yang diterbitkan pada Jurnal Pengembangan Kearsipan pada tahun 2020 secara isi bermanfaat bagi pencipta arsip untuk melakukan penataan arsip inaktif dengan efektif dan efisien melalui metode penataan yang tepat. Dalam penulisan, kelompok 4 memberikan kritik terhadap penentuan kata kunci dalam artikel tersebut melebihi 3 kata kunci. Perlu menjadi perhatian dalam penulisan karya ilmiah, serta menyarankan dalam penulisan karya ilmiah bersifat sosial akan lebih cocok menggunakan pengutipan apa style karena sifatnya yang lebih terinci dalam menggambarkan pengambilan pendapat orang lain. Dalam pemilihan kata yang digunakan, menggunakan kata sederhana yang mudah dipahami dan dimengerti oleh pembaca, walaupun banyak menggunakan kata istilah baru, tetapi hal tersebut dilengkapi dengan penjelasan yang akurat. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.